Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Amalia Chandra dengan NIM 2130104 dan saya Berliana Nanda Roska dengan NIM 21000030106. Di sini kami akan mengerjakan UTS Psikologi Komunikasi. Jadi di sini kita mempunyai salah satu narasumber yang termasuk dalam organisasi masyarakat atau ormas. Kita persilakan narasumber untuk masuk. Silakan masuk. Sebelum masuk ke topik pembahasan, boleh kakaknya untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Arvina Fitriani, biasanya dipanggil Arvina atau Vina. Salah satu anggota remaja Masjid Jawa Karian. Oke. Boleh sebutin Instagramnya juga kak? Oh, boleh banget. Teman-teman mau follow. Instagramnya Vina Anya 3. Kayaknya ya. Kita sebelum masuk ke inti pembahasan tentang ormas ini, kita akan tanya-tanya nih kakaknya untuk bercerita gimana kisah hidupnya bisa sampai di titik ini gitu. Siapa tahu bisa buat motivasi buat teman-teman di luar sana. Dengan sendiri ya kak? Boleh. Jadi kalau dari mana nih, dari TK dulu nih berarti? TK-nya dulu di Bina Akhlak, itu lebih memfokuskan ke agama sih ya. Biasanya emang TK lebih fokus ke agama ya. Terus lanjut ke SD SMP-nya negeri semua, tapi nggak niat sekolah gitu. Jadi masih gimana ya, nggak mikir nilai gitu. Terus dapatnya SMP tuh kayak ngerasanya nilainya down banget, susah kan masuk SMA kalau SMP ke SMA. Mulai di situ mulai mikir gimana caranya biar bisa nilainya tinggi, tapi ternyata buat masuk ke SMA negeri juga masih susah. Terus ambil di SMK swasta, masuk ke SMK swasta di SMK Menengah Kejuruan Farmasi Indonesia Jakarta, SMK SMF Indonesia. Di situ mulai fokus buat ngejar nilai, fokus buat belajar biar kalau SMK kan nanti lulus bisa kerja gitu ya. Emang fokusnya biar besok bisa kerja gitu, buat nambah uang jajan juga. Terus di SMK alhamdulillah nilainya tinggi, lulus di 10 besar satu angkatan. Kemudian setelah lulus sekitar 4 bulan atau 3 bulan itu daftar kerja, alhamdulillah 1 kali tes langsung keterima. Sampai sekarang udah sekitar 5 bulanan udah kerja. Bisa disambi kerja ini, saya juga sekarang masuk di Akademi Farmasi Indonesia dengan jurusan farmasi juga masih sama, D3 gitu sih. Jadi kuliah sambil kerja. Selanjutnya gimana sih kakaknya bisa bergabung dalam ormas ini? Gimana ceritanya gitu? Karena dari kecil emang udah ada di lingkungan Jawa Karian gitu ya, pasti nggak mungkin nggak ikut kegiatan Masjid Jawa Karian gitu. Karena dulu sih awalnya juga nggak keluar di di kayak acara-acara masjid gitu. Cuman sekarang sekarang kayak coba buat keluar gitu. Kegiatannya sih dulu bersosialisasi. Iya, bersosialisasi dulu tuh awalnya ikut tarawih gitu loh. Karena kan di Jawa Karian tarawihnya kan beda, kayak dewasa yang orang tua sama anak-anak tuh beda gitu loh. Jadi bisa. Iya, waktu kecil tuh ikut-ikutan aja, terus lama-lama kan mbak-mbaknya jadi udah senior kan, digantiin sama adik-adiknya gitu ya. Sampai sekarang malah jadi koordinator tarawehan udah 4 tahun ini sih. Kalau kegiatan di luar ini, di luar Ramadan, kegiatan di luar Ramadan tuh banyak sebenarnya. Kayak misal panitia Ramadan tuh kan itu campuran sama RW. Tapi beberapa koordinator tarawih itu nggak masuk di panitia masjid, itu ada sendiri gitu loh. Nah, panitia masjidnya itu biasanya yang tahun ini tuh udah jadi
di angkatan kita, di angkatan kayak 2000-an ke bawah gitu. Itu biasanya adik-adiknya itu mbak-mbak panitianya tuh punya acara kayak pengajian gitu, namanya Pemara. Itu yang panitiain tuh seusia kita, nanti adik-adiknya yang lebih kecil di bawah itu ikut Pemara gitu. Terus bakti sosial, terus kayak waktu Idul Adha kayak gitu juga panitia, adik-adik remaja-remajanya itu juga ikut serta kayak potong daging, bagi-bagi kayak gitu. Sosialisasi gitu ya? Ya, sosialisasi ke daerah Gunung Kidul, yang daerah di atas-atas kayak gitu juga sering sosialisasi bakti sosial kayak gitu. Terus selanjutnya kita pengen tahu nih apa dampak positif dari mengikuti ormas ini. Dampak positifnya tuh sebenarnya banyak banget, dimulai dari diri sendiri dulu ya, kayak jadi punya banyak temen, itu dampak positif banget. Terus jadi bisa lebih komunikasinya tuh lebih kayak ketata. Terus kalau misalnya sekolah kan pasti ada presentasi, itu tuh lebih nggak malu-malu lagi, bisa membuka omongan, kayak debat juga oke, kayak gitu. Terus dampak yang lainnya lagi, dulu waktu kan termasuk anggota OSIS ya waktu SMK, itu pasti ditanyain pernah ikut organisasi atau pengalaman organisasinya itu apa. Itu tuh bakal jadi nilai plus buat kita gitu ya. Kalau kalian udah punya kayak kegiatan organisasi di rumah, terus kalian punya organisasi di lingkungan lain, itu kalau kalian sebutin itu bakal jadi nilai plus gitu, bisa bikin kalian jadi anggotanya, karena menurut mereka kan berarti kalian itu udah punya basic gitu. Jadi itu benar-benar nilai plus banget. Atau BEM juga itu berpengaruh. Jadi sebenarnya dibanyak-banyakin buat bersosialisasi di luar lingkungan, jangan di rumah aja. Yang terakhir nih, motivasi dari kakaknya untuk teman-teman di luar sana nih. Gimana? Aku yang butuh motivasi sebenarnya. Kalau motivasinya tuh lebih bersosialisasi ya, pokoknya jangan di rumah aja. Terus sering-sering ngasah bakat sendiri, walaupun nggak penting-penting banget, tapi itu bakal penting di besok waktu kita udah gede, udah di era udah kuliah, udah kerja. Basic yang menurut kalian tuh cuman biasa aja tuh bakal kepake banget gitu. Pokoknya diolah aja ya. Mungkin cukup podcast hari ini tentang organisasi masyarakat atau biasa disebut dengan ormas. Kita terima kasih buat kakaknya sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama. Soalnya dia sibuk banget, katanya mau kerja.